Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rajib Najisati, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Desain Sistem Plumbing dalam mata kuliah Plumbing. Adapun saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Untuk spesifikasi bangunan dari perencanaan sistem plumbing, yang pertama tipe bangunan komersial sederhana dengan 2 lantai. Kemudian untuk ruangannya terdapat 5 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang laundry. Kemudian untuk komponen utamanya, yang pertama pipa air bersih, digunakan untuk memasok air bersih ke seluruh bangunan. Kemudian ada pipa air kotor, yang berfungsi sebagai untuk mengumpulkan dan membuang air bekas dari wastafel, bathtub, shower, dan toilet. Kemudian ada pipa ventilasi, fungsinya adalah untuk memastikan ventilasi yang kuat untuk memperlancar aliran air kotor. Selanjutnya ada sistem pembuangan air hujan, yakni untuk mengarahkan air hujan dari atap bangunan ke saluran pembuangan yang tepat. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan airnya, kebutuhan air sendiri dipengaruhi oleh jumlah titik air, seperti kran, shower, dan toilet, dan alat sanitasi seperti wastafel, toilet, dan shower yang dipasang. Misalnya untuk estimasi, setiap kamar mandi itu terdapat 1 wastafel, 1 shower, dan 1 toilet. Dan dalam dapur terdapat 1 wastafel dan 1 dishwasher. Kemudian pada ruang laundry terdapat 1 wastafel dan 1 mesin cuci. Jadi untuk kebutuhan airnya sendiri dipengaruhi oleh jumlah titik air sesuai dengan estimasi sebagai contohnya. Selanjutnya untuk kapasitas pipa. Diameter pipa air bersih dan pipa air kotor harus memadai untuk memenuhi kebutuhan air maksimum pada saat yang bersamaan. Nah, pada umumnya pipa air bersih untuk bangunan komersial menggunakan diameter 1 untuk suplai utama dan 3/4 untuk cabang. Jadi 3/4 ini 3/4 dari diameter pipa air bersih untuk suplai utama. Yang kedua adalah komponen dan material. Nah, untuk pemilihan material sendiri, untuk pipa air bersih biasanya menggunakan pipa PVC atau PEX PVC. Dipilih karena tahan korosi dan ekonomis untuk instalasi dalam. Kemudian untuk pipa air kotor menggunakan pipa PVC atau ABS. Nah, itu dipilih karena tahan terhadap zat kimia dan tahan lama. Kemudian untuk pipa ventilasi sendiri itu menggunakan bahan pipa PVC atau ABS. Nah, itu disesuaikan dengan peraturan lokal untuk ventilasi. Selanjutnya untuk sistem pembuangan air hujan menggunakan bahan pipa PVC atau logam seperti baja galvanis atau tembaga, tergantung pada preferensi dan biaya. Selanjutnya untuk pipa air bersih, biasanya itu menggunakan bahan pipa PVC dengan diameter 1 untuk suplai utama dan diameter 3/4 untuk cabang, 3/4 dari pipa yang digunakan untuk suplai utama. Kemudian untuk pipa air kotor menggunakan bahan pipa PVC atau ABS, diameternya sesuai kebutuhan tentunya. Setelah itu ada pipa ventilasi menggunakan pipa PVC atau ABS. Nah, diameternya sesuai dengan peraturan lokal. Jadi untuk kebanyakan pipa-pipa yang digunakan sebagai bahan material, bahan komponen dan material itu menggunakan pipa PVC karena selain sifatnya yang tahan lama juga kuat. Nah, kemudian untuk sistem pembuangan air hujan juga menggunakan pipa PVC, baja galvanis, atau tembaga, disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk fitting dan katup menggunakan elbow, T, coupling, PC atau ABS. Untuk katup penghenti, katup air, dan lain-lain sesuai standar industri. Jadi untuk industri sendiri itu memiliki standar yang berbeda-beda tentunya. Kemudian untuk alat saniter seperti wastafel, shower, dan toilet itu kita memilih produk dengan efisiensi air yang tinggi.
sesuai dengan standar Green Building. Nah, untuk spesifikasi lainnya itu kita harus memastikan bahwasanya semua material dan komponen memenuhi standar lokal seperti ASTM untuk pipa PVC atau ABS. Nah, selain itu kita harus bisa memilih katup dengan kualitas yang baik untuk memastikan tidak terjadi kebocoran atau masalah pengaturan air. Untuk kesimpulannya, desain sistem plumbing ini untuk bangunan komersial sederhana membutuhkan perencanaan yang teliti dan pemilihan material yang tepat untuk memastikan kinerja optimal, efisiensi penggunaan air, serta kepatuhan terhadap regulasi bangunan setempat. Nah, kita harus memastikan bahwasanya kita sudah berkoordinasi dengan profesional ahli plumbing atau insinyur sipil untuk mendapatkan desain yang tepat dan aman untuk diterapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah plumbing yang diampu oleh Ibu Elsa Rashidah selaku dosen pengampu. Akhirul kalam, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.